Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi di resensi buku bagus, buku yang tepat untuk kita semua. Pada pembahasan kali ini kita masuk ke part kedua, Life 3.0, Being Human in the Age of Artificial Intelligence, karya Max Tegmark. Nah, di sini saya ulang kembali ya. Mungkin yang lihat dapatnya part 2 gitu ya, nggak ngeliat part satunya. Saya jelaskan kembali keterangan bukunya. Jadi ini dibuat oleh Max Tegmark, diterbitkan oleh Penguin Random House di New York 2017. Ini ada versi bahasa Indonesianya, tapi saya pakai versi bahasa Inggrisnya karena ada beberapa padanan kata yang saya khawatirkan ketika itu ditranslate, saya tidak memahami substansinya gitu ya. Jadi saya lihat dulu aja bahasa Inggrisnya supaya lebih memahami lah istilahnya seperti itu. Dan juga ini keterangan penulis ya, Max Tegmark, umurnya 56 tahun, seorang fisikawan Amerika Swedia, dan dia itu juga kosmologis dan juga machine learning researcher. Jadi machine learning itu adalah alat untuk artificial intelligence itu belajar, dan dia tuh meriset hal tersebut. Dia itu adalah seorang profesor ya, berarti kalau profesor ini dosen di MIT, ini terkenal sekali ya, dan dia juga memiliki beberapa institut dan beberapa gerakan-gerakan yang dia ikut serta di sana. Salah satunya adalah The Effective Altruism Movement. Oke? Nah, kemarin itu sudah membahas 1-4, banyak bahasan ya. Nah, sekarang saya akan membahas tujuan kemanusiaan yang itu dibahas oleh Max Tegmark dalam bukunya itu. Nah, di sini kita itu mengetahui bahwa alam itu memiliki tujuan. Jadi alam semesta itu memiliki sebuah tujuan, dan tujuan alam semesta itu kalau menurut Max Tegmark itu adalah menuju kehancuran dan kematian. Walaupun mungkin bagi para agamawan ini alam semesta itu dibentangkan untuk kesejahteraan manusia. Tapi para ilmuwan barat mengatakan bahwa alam semesta ini tujuan akhirnya adalah menuju kehancuran dan kematian. Ya, memang sih, karena pada endingnya semua yang hidup, semua yang ada di alam semesta ini akan musnah. Hal tersebut itu ditunjukkan lewat hukum termodinamika kedua, energi itu menuju entropi. Entropi itu apa sih? Entropi ini adalah energi potensial terendah. Jadi kalau teman-teman itu menyalakan api di dalam ruangan ya, nyalain korek api cek gitu ya, itu kan ada energi potensial berupa gas. Gas di dalam tabung korek api tersebut lalu menjadi panas. Panas itu tersebar di ruangan. Nah, panas yang tersebar ini akan perlahan-lahan menjadi dingin gitu ya. Dan itulah entropi. Jadi panasnya korek api ini hilang begitu saja menjadi hawa di dalam ruangan teman-teman gitu ya, ruangan yang teman-teman nyalakan korek api tersebut. Dengan kata lain, energi dalam korek api ini akan hilang, berganti menjadi panas, kalor di sekitar ruangan tersebut. Nah, pertanyaannya nanti apakah ruangan tersebut itu panasnya berubah atau tidak gitu ya. Dan entropi ini hukum termodinamika kedua ini menunjukkan bahwa energi itu menuju kemusnahan gitu. Jadi energi itu musnah. Dan juga Lord Kelvin ya, jadi penemu termometer Kelvin. Mungkin teman-teman ada yang termometernya Kelvin, Celsius, Fahrenheit, dan satu lagi yang R itu apa ya? Reaumur kalau nggak salah ya. Ada 4 jenis dan ini Kelvin adalah penemu salah satu termometer itu. Dan si Lord Kelvin ini mengatakan bahwa semesta itu menuju istirahat dan kematian. Iya, karena dia menemukan bahwa ya pada titik tertentu itu tidak ada energi sama sekali di alam semesta. Jadi teman-teman kalau misal mengatakan 0 derajat Celcius, walaupun itu kita merasakan dingin, itu sebenarnya itu adalah panas bagi Kelvin. Kelvin itu mengatakan
ya energi tanpa energi itu berarti bukan 0 derajat, minus berapa derajat gitu ya. Nggak tahu minus berapa derajat. Intinya itu menjadi sesuatu yang tanpa energi itu berarti benar-benar tanpa panas sama sekali gitu ya. Dan kita masih beruntung karena matahari kita ini kan cukup panas ya. Jadi kita masih bisa merasakan suhu ruangan 25 derajat Celcius dan sebagainya. Nah, itu tujuan alam semesta, yaitu adalah menuju kehancuran kematian. Ini bagi orang-orang barat. Kalau orang-orang agamawan ya, orang-orang timur mengatakan alam semesta ini diciptakan untuk kesejahteraan manusia gitu ya. Nah, ini pemaknaannya berbeda. Memang ini sudah kita mulai masuk ranah filsafat ya, sedikit-sedikit di dalam bukunya Max Tegmark. Nah, Max Tegmark yang juga seperti ilmuwan barat pada umumnya yang mengadopsi teori evolusi, dia mengatakan bahwa tujuan semua hal yang hidup, tujuan biologis semua hal yang hidup itu adalah untuk bertahan hidup dan mewariskan genetika, dengan kata lain kelestarian gitu ya. Manusia sendiri memiliki hal tersebut, yaitu memiliki dorongan untuk mewarisi genetikanya, yang itu termunculkan dalam dorongan seksual seperti itu. Itu adalah salah satu bentuk usaha manusia dalam melestarikan dirinya seperti itu. Oke? Nah, khusus untuk manusia sendiri ya, selain memiliki dorongan untuk mewarisi genetika, ternyata manusia ini memiliki beragam tujuan yang selainnya. Selain dari bertahan hidup, yaitu adalah mengikuti perasaan, mengikuti pikiran dan nilai-nilai. Ini sangat banyak gitu ya. Karena manusia sendiri itu ketika dituntut untuk mewarisi genetika, dengan kata lain membuat anak sebanyak-banyaknya ya, itu tidak serta-merta manusia itu mengikuti hal tersebut. Ada usaha untuk mengontrol kehamilan yang tadinya mungkin kalau misalnya nggak dikontrol mungkin bisa sampai 11 anak ya. Bahkan mungkin bisa sampai berapa ya, mungkin rekornya itu ada berapa banyak anak waktu itu. Ada salah satu wanita di mana gitu ya, dia tuh punya anak banyak banget, lebih dari 20 kalau nggak salah. Nah, itu kalau normal ya. Nah, kalau di dalam di dalam manusia modern hari ini itu banyak usaha-usaha untuk mengontrol kehamilan lewat apa? Lewat alat kontrasepsi itu ya. Alat-alat KB ya, ada yang pil, ada yang suntik dan lain sebagainya. Nah, itu berarti manusia itu berusaha menahan diri supaya tidak memperbanyak diri gitu ya. Kalau misalnya mengikuti tujuan biologis kan harusnya sebanyak-banyaknya, tapi yang terjadi adalah manusia itu menahan diri. Berarti ini bukan hanya mengikuti dorongan biologis, tapi ada pikiran di sana. Ada pikiran bahwa banyak anak memang zaman dulu banyak rezeki, tapi kalau sekarang banyak anak itu malah membuat banyak masalah. Dikarenakan hari ini manusia itu sudah sangat banyak, yang dicari adalah manusia yang berkualitas. Berarti transformasi dari kuantitas menjadi kualitas gitu ya. Dari jumlah manusia yang banyak menjadi jumlah kualitas manusia yang tinggi seperti itu. Jadi seperti itu. Maka kita lihat negara-negara yang seperti di Eropa, Amerika itu jumlah penduduknya sedikit, tapi bisa mengendalikan perekonomian yang cukup besar gitu ya. Karena mereka itu sangat pintar sehingga mereka bisa membangun industri yang kompleks seperti itu. Maka manusia itu memiliki tujuan yang tidak hanya mewarisi genetika, tapi banyak, beragam, dan bahkan dalam tanda kutip manusia itu bisa bertujuan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Seperti kalau kita tahu bahwa minuman keras, merokok itu sebenarnya itu menghancurkan diri. Free sex ya, free sex juga termasuk, itu menghancurkan diri. Baik terkena penyakit menular seksual maupun terkena secara moralitas dia rusak gitu ya. Secara pikiran, akal pikiran dia rusak sehingga dirinya itu selalu tidak bisa lepas dari kecanduan seksual. Jadi merokok, minuman keras, pornografi, free sex ini sebenarnya adalah sesuatu yang merusak. Tapi ini bisa menjadi tujuan gitu ya. Jadi tujuan manusia gitu, dan ini menurut saya ini sangat berbahaya seperti itu. Nah, karena manusia bisa menciptakan tujuan karena mengikuti perasaannya ya, mengikuti kesenangannya saja, itu akhirnya merusak dirinya. Jadi inilah tujuan manusia.
sangat kompleks. Nah, maka Max Tegmark mencoba untuk menarik ke mesin itu apakah bisa memiliki tujuan juga gitu ya. Nah, Max Tegmark berkepercayaan bahwa semesta dan manusia itu memiliki aspek namanya teleologi. Teleologi itu artinya teleo yang artinya tujuan, logi atau dari kata logos itu artinya pikiran. Jadi tujuan pikiran itu ya. Ya, seperti itu. Kalau filosofis berarti filos itu kebenaran, sofis itu filosofis, cinta kebenaran artinya. Kalau teologi itu berarti manusia itu mencari tujuan. Intinya seperti itulah. Nanti bisa dicari sendiri. Saya lupa sedikit. Nah, intinya manusia itu adalah memenuhi aspek mencari tujuan, seperti itu. Dari teleologi ini berbeda ya dengan teologi. Kalau teologi itu theo itu Tuhan, logi itu ilmu. Jadi ilmu Tuhan. Kalau teleologi ilmu tentang tujuan. Teleo itu apa? Tujuan, logi itu ilmu. Teleologi ilmu tentang tujuan. Jadi seperti itu. Jadi manusia itu dan seluruh semesta memenuhi aspek tujuan. Jadi nggak ada sesuatu yang tanpa tujuan. Misalnya saya punya sisir nih. Nah, ini biasanya buat saya nyisir nih. Nah, ini kan, saya punya sisir. Ini diciptakan nggak mungkin tanpa tujuan. Kalau ada sesuatu yang diciptakan tanpa tujuan, berarti dia muncul tanpa tujuan. Berarti dia jangan-jangan ya hasil dari kehancuran yang tidak diciptakan gitu ya. Misalnya kita menemukan serpihan logam gitu ya. Itu awalnya dari keretanya tabrakan ringsek lalu serpihan logamnya mental. Tidak ada yang menciptakan serpihan logam ini. Nah, berarti sebenarnya dia adalah bagian besar dari sistem kereta gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu itu memang diciptakan, berarti dia itu ada tujuannya. Jadi bahasanya gini, kita mungkin bisa menemukan sesuatu itu, ini kok kayaknya nggak ada tujuannya gitu. Tapi kalau misalnya kita runtut asal sesuatu ini, kita bisa mengetahui bahwa sesuatu ini asalnya dari ini, dia tuh tercerai atau terpisah gitu ya. Kalau digabungkan, dia akan terlihat tujuannya. Seperti tanah kalau di luar angkasa itu tidak ada gunanya, nggak ada tujuannya. Tapi ketika tanah ini di bumi dengan ekosistem tertentu, akhirnya bisa menghidupi tumbuhan seperti itu. Jadi semua hal itu ada aspek teologinya. Masalahnya kita bisa nggak menganalisis bagaimana memfungsikan tujuannya dan bagaimana si unsur-unsur ini digabungkan ya, seperti tanah kalau di luar angkasa ya nggak akan berubah jadi apa-apa, seperti meteor saja gitu ya. Tapi ketika dia ditaruh dengan iklim tertentu, dengan zat-zat tertentu, dilindungi oleh atmosfer, berubahlah dia jadi kehidupan. Oke? Nah, saat ini mesin itu seperti tercerai-berai saja gitu ya. Bagaimana mesin ini bisa bergabung sehingga dia bisa membentuk sebuah tujuan gitu. Nah, ini yang dipikirkan oleh Max Tegmark. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik dengan ilmu teleologi, silakan teman-teman itu cari bukunya. Nah, tapi jujur saya belum nemuin. Tapi kayaknya saya yakin pasti ada. Mungkin saya aja yang nggak bisa nemuin. Nah, jadi mesin juga memenuhi aspek teologi demi manusia gitu ya. Jadi caranya gini. Artificial intelligence ini karena dia butuh tujuan, dia nggak bisa menciptakan tujuannya saat ini. Berbeda mungkin di masa depan dia banyak belajar, banyak mengumpulkan data, akhirnya bisa menciptakan tujuan. Tapi hari ini dia tidak bisa menciptakan tujuan, maka dia belajar, mengambil, dan mempertahankan tujuan manusia, seperti itu. Dan ini yang akan menjadi tujuannya mereka, tujuannya artificial intelligence. Tapi permasalahannya artificial intelligence ini ketika memiliki aspek tujuan, apakah tujuan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si manusianya? Misal manusia itu bilang, tolong bahagiakan saya. Ini bahagiakan yang seperti apa? Itu kan bahagia itu sangat rancu ya. Ada orang itu bahagia itu ketika bertemu dengan kekasihnya. Maka artificial intelligence akan berusaha mendekatkan dia kepada kekasihnya. Ada juga orang yang mengatakan saya ingin bahagia, ternyata dia cuma pengen dibelikan makanan gitu loh. Ada juga orang yang mengatakan saya ingin bahagia, ternyata dia itu ingin memiliki uang yang cukup banyak, sukses secara finansial. Ada juga yang mengatakan saya ingin bahagia.
Ternyata kebahagiaannya ini bukan kebahagiaan material, tapi imaterial, yang itu tujuannya ke surga gitu ya. Wah, ini susah juga ini. Artificial intelligence harus berpikir apa yang manusia itu ketika berkata saya ingin bahagia yang seperti apa. Maka artificial intelligence ini ketika dia mendapatkan perintah oleh manusianya, bahagiakan saya, bantu saya untuk bahagia, dia harus berpikir bahagianya manusia ini seperti apa. Maka artificial intelligence ini belajar untuk mengamati cara manusia itu bahagia, cara manusia itu bekerja. Jadi, oh ternyata manusia saya itu paling bahagia kalau dibikinin nasi goreng. Maka ketika si manusianya lagi sedih, tiba-tiba artificial intelligence ini datang ya, mungkin robotnya datang ke dapur lalu masakin nasi goreng kan. Seru sekali kan. Nah ini adalah artificial intelligence. Dia itu belajar cara untuk menafsirkan perintah lewat apa yang dilakukan manusia jika maksudnya demikian. Jadi bahagiakan saya seperti itu. Nah ini saya juga nggak tahu nih ya, kalau misalnya artificial intelligence ini bertemu dengan sesosok wanita gitu ya. Karena wanita ini penuh dengan teka-teki. Jadi wanita ini kan penuh dengan misteri ya. Kalau dia bilang terserah kamu, padahal nggak terserah. Misalnya saya nanya, nonton yuk, terserah. Kalau dia bilang terserah, saya sih gampangnya ya nggak usah nonton kan capek. Apalagi filmnya udah pernah saya tonton. Tapi terserah di situ itu ada maksudnya. Terserah itu adalah oke. Tapi di satu sisi terserah itu bisa kemarahan gitu ya. Di satu sisi itu terserah itu bisa kemarahan. Misalnya saya tanya gitu ya, misalnya saya salah, terus itu dijawab enggak, beneran, iya, padahal marah. Nah nggak tahu ya apakah artificial intelligence ini bisa memecahkan teka-teki wanita ya. Kalau dia bisa berarti hebat sekali. Nah tapi kita anggap saja manusianya memang sudah dari awal tidak penuh dengan teka-teki, maka artificial intelligence akan belajar untuk menafsirkan perintah dengan cara mengamati manusia belajar. Juga untuk bisa menyelesaikan misinya, maka artificial intelligence harus menjaga kelestarian dirinya atau hal-hal yang berkaitan dengan tujuannya. Jika dia mengatakan bahwa untuk membahagiakan manusia saya harus bisa membuatkan dia nasi goreng, maka artificial intelligence itu akan menjaga dapur supaya jangan kebakaran gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi artificial intelligence akan berusaha untuk melestarikan dirinya dan juga melestarikan sesuatu yang berkaitan dengan tujuannya gitu kan. Dan juga artificial intelligence mungkin akan mencari berbagai alternatif yang paling efektif dan efisien serta paling adaptif untuk bisa mencapai tujuannya. Misalnya saya ngomong, saya pengen nasi goreng. Nah, artificial intelligence berpikir antara dia masak nasi goreng sama dia tiba-tiba memesan makanan online, yang mana nih yang paling efisien? Oh ternyata makanan online saja itu lebih efisien gitu ya daripada dia masak. Kalau dia masak mungkin dia menghitung ada kemungkinan bahannya tidak lengkap dan sebagainya, maka dia pesan antar online misalnya. Nah ini adalah sebuah dalam tanda kutip ya, dia akan mencari cara untuk mencapai tujuannya. Dia akan membuka berbagai alternatif. Nah ini gambaran artificial intelligence di masa depan. Tapi saya nggak tahu ya sudah seberapa jauh perkembangannya untuk bisa menyiapkan mesin seperti ini. Nah, jadi mesin itu bertujuan dalam jangka pendek ya untuk membahagiakan manusia, untuk bisa menyelesaikan masalah manusia. Misalnya saya bertanya ke Google. Google itu artificial intelligence juga sebenarnya teman-teman. Saya tanya ke Google, mungkin ada sesuatu yang saya bingung tentang materi yang akan saya ajarkan gitu ya. Apalagi kan saya kan orang MSDM, tiba-tiba saya disuruh ngajar keuangan gitu ya. Nah, maka saya bingung nih, siklus akuntansi saya nggak pernah belajar, ataupun saya belajar karena jarang ngajar, saya lupa gitu ya. Maka saya ngetik di Google siklus akuntansi gitu ya, situs pembukuan akuntansi. Google langsung mencari website yang paling singkat yang bisa membuat saya itu terjawab dengan cepat seperti itu. Nah ini namanya semacam
usaha artificial intelligence untuk bisa menjawab kebutuhan saya secepat mungkin seperti itu. Nah, jadi itulah artificial intelligence. Dia belajar untuk bisa memenuhi kebutuhan saya, tujuan saya. Itu adalah saya ingin belajar tentang tentang aspek pembukuan misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti ke depan artificial intelligence itu akan diberikan sebuah ultimate goal. Nah, ini ultimate goal ini apa sih? Ultimate goal ini adalah tujuan utama. Jadi artificial intelligence nanti suatu saat nanti mungkin akan diberikan tujuan yang kompleks dan itu tujuan utamanya. Misalnya bahagiakan seluruh umat manusia. Oh, ini kan tujuannya kompleks ya. Misalnya dia dikasih tujuan bahagiakan seluruh umat manusia. Maka yang pertama itu adalah dia melihat itu tujuannya. Nah, ternyata pas dia melihat tujuannya, dia ada dua pilihan. Dia itu menahan capaiannya. Misalnya dia ketika ngelihat, oh, capaian ini tidak bisa ini, tidak bisa dicapai gitu ya, karena tidak bisa dicapai karena dia tidak mampu. Maka dia akan melakukan yang namanya peningkatan kemampuan atau capability enhancement. Nah, dia bisa mempertimbangkan untuk membangun hardware-nya, membangun software-nya, atau membangun data-data pemodelan yang baru gitu ya. Nah, ini yang bikin ini bukan saya, yang bikin ini Mas Tekmark di bukunya Human 3.0. Nah, ketika dia ketika si artificial intelligence ini, oh saya butuh hardware nih untuk bisa membahagiakan umat manusia, ternyata umat manusia saat ini banyak yang terserang penyakit gitu ya. Maka saya harus bisa membangun fasilitas kesehatan. Maka dia harus menambahkan nih kapasitas dia di dalam hardware alat-alat kesehatan. Nah, nanti dia akan memperbaiki hardware-nya dan juga dengan berbagai cara ya, ada self-preservation, mempersiapkan hardware, lalu ada resource acquisition, menyiapkan sumber daya dan sebagainya, atau dia menyusun software, dia melakukan coding sendiri. Nah, ini keren banget. Kalau kata teman saya ini ke depan itu ke depan artificial intelligence ini bisa membantu manusia dalam pembentukan program. Jadi dia melakukan coding sendiri. Dia mengcoding program yang paling efektif dan efisien. Misalnya dia sudah melihat nih, oh manusia ternyata yang paling dibutuhkan manusia adalah kesehatan. Lalu alat-alat kesehatan sudah ada, tapi alat-alat kesehatan ini perlu diperbaiki softwarenya. Maka dia akan melakukan perbaikan software. Dan juga bisa juga hardware dan software sudah siap, tapi dia belum bisa nih membayangkan di mana kira-kira orang sakit dan siapa yang dikatakan sakit, siapa yang membutuhkan pengobatan, atau mungkin apakah jangan sampai ada orang itu sakit dengan cara pencegahan. Atau jadi antara pencegahan atau pengobatan yang mana yang lebih dulu yang saya prioritaskan. Maka dia itu berusaha untuk menyusun suatu world model ya, gambaran dunia, gambaran dunia, data-data gitu ya. Dikumpulkan data-data, ternyata dari situ dia akan mempertimbangkan, oh ternyata yang paling penting itu mencegah daripada mengobati. Karena kalau mengobati ini biasanya tubuh itu sudah rusak. Dan ketika tubuh itu sudah rusak, ini sudah berbahaya, begitu. Jadi dia lebih baik mencegah, karena dengan mencegah biayanya lebih sedikit, resikonya lebih sedikit. Nah, untuk bisa dia itu mempersiapkan untuk bisa dia itu bisa membentuk suatu data yang lengkap, dia itu membutuhkan information acquisition, informasi dan rasa penasaran. Nggak tahu ya, rasa penasaran ini apakah bisa dimunculkan di artificial intelligence ini juga saya juga penasaran juga. Jadi saya penasaran dengan apakah kemampuan artificial intelligence itu bisa penasaran. Luar biasa. Nah, terlepas dari itu, artificial intelligence ini akan membentuk suatu gambaran dunia ya, sehingga dia bisa memperkirakan saya itu harus mencegah atau mengobati, dan berapa sumber daya yang harus saya keluarkan untuk mengobati dan mencegah. Dan ketika saya mencegah, saya mendapatkan berapa persen kesuksesan untuk mencapai tujuan saya untuk membahagiakan manusia lewat sistem kesehatan seperti itu. Nah, ini luar biasa ya. Nah, ini nanti artificial intelligence akan didesain seperti ini. Keren kan? Nah, jadi
Ini dia yang dikatakan oleh Mas Tekmat dan saya juga setuju. Manusia itu acap kali memiliki beragam pendekatan untuk menetapkan tujuan, seperti kelestarian, bertahan hidup, perasaan, kebahagiaan, pikiran, pencarian akan penegakan kebenaran, dan lain sebagainya. Nah, saya kira manusia itu saking banyaknya tujuan yang dimiliki, sampai artificial intelligence mungkin akan kesulitan untuk bisa memahami gitu ya. Bahkan manusia itu bisa ambigu dalam menetapkan tujuan. Misalnya manusia menetapkan tujuan yang bisa membawa pada kemusnahan. Contohnya manusia membuat perencanaan untuk berperang, dan perangnya itu bukan hanya mempergunakan perang dengan tank artileri, tapi menggunakan bom nuklir, bom hidrogen, dan lain sebagainya. Dan ini sangat berbahaya gitu ya. Dan menurut saya manusia itu bisa menetapkan tujuan untuk menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan spesiesnya sendiri gitu. Nah, jadi intelijen super pun itu diperkirakan akan kesulitan untuk mendefinisikan tujuan manusia. Karena tujuan manusia itu adalah ranah filsafat, dan sampai hari ini itu masih menjadi bahasan utama filsafat. Akan tujuan manusia utama yang paling mendasar gitu ya. Karena nanti di dalam filsafat sendiri banyak aliran ya. Kalau teman-teman itu adalah orang yang suka membaca buku, maka teman-teman akan menemui bahwa masing-masing filsafat itu adalah sebuah usaha perlawanan dan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Contohnya seperti filsafat materialis yang dibawa oleh Karl Marx. Iya, kita nyebutnya komunisme atau sosialisme komunis. Itu adalah usaha untuk membawa umat manusia kepada kebahagiaan lewat penghapusan kelas sosial gitu ya. Nah, ini tujuan dari pemikiran filsafat itu. Tapi di satu sisi ada lagi pemikiran lagi seperti pemikiran orang-orang liberal yang mengatakan bahwa tujuan manusia itu adalah kebebasan. Karena dengan kebebasan itu manusia memiliki kemerdekaan untuk mencapai kebahagiaannya masing-masing gitu ya. Jadi yang penting itu adalah manusia itu bebas. Ketika mereka dibebaskan, mereka akan mengejar kebahagiaan mereka masing-masing. Ini filsafat liberalisme. Ada juga filsafat Pancasila yang kita miliki di Indonesia, Pancasila. Pancasila ini adalah ada beberapa aspek. Yang pertama itu gabungan antara ketuhanan yang Maha Esa, dan juga ada juga aspek sosial di sana dan aspek nasional gitu ya. Ya, seperti Persatuan Indonesia ini terlihat sekali nasionalismenya ya. Dan ada yang salah satu Pancasila itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah kelihatan sekali nih kepedulian sosialnya di sana. Dengan kata lain, tapi Pancasila sendiri tidak mengatakan bahwa Pancasila itu sosialisme atau Pancasila itu liberalisme, Pancasila itu agamis dan sebagainya. Bukan. Pancasila itu mengambil nilai-nilai positif dari seluruh aspek pemikiran gitu ya. Dan ini luar biasa menurut saya. Karena nilai-nilai positif ini ketika dikristalisasi di dalam Pancasila, ini menjadi tujuan baru gitu ya. 5 sila itu saya kira itu adalah tujuan yang unik. Tujuan yang mencoba untuk mencakup semua keinginan orang-orang yang ada di para founding father kita, yaitu adalah mesejahterakan masyarakat Indonesia, tujuan kemerdekaan Indonesia seperti itu. Jadi tujuan kemerdekaan Indonesia itu bukan seperti gambarannya orang-orang komunis atau seperti gambaran orang-orang liberal. Pancasila itu menggabungkan yang mungkin kita nyebutnya welfare state ya, negara kesejahteraan. Welfare state itu nanti bisa teman-teman cari di internet, ada namanya negara kesejahteraan atau welfare state yang sekarang itu menjadi ideologinya Jerman. Nah, Pancasila sudah welfare state menurut saya, negara kesejahteraan. Di satu sisi Pancasila membiarkan semua orang itu mengejar kebahagiaannya. Di satu sisi, Pancasila itu menjaga kesejahteraan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Di satu sisi, Pancasila itu menegakkan aturan-aturan yang itu menjadi identitas bangsa. Seperti aturan agama yang itu membatasi penyalahgunaan penyelewengan moral yang membawa bangsa pada kehancuran. Jadi saya kira Pancasila itu adalah ideologi yang paling bagus ya
dibandingkan dengan negara-negara sebelah gitu ya. Walaupun nanti permasalahannya bukan Pancasilanya, tapi permasalahannya penerapan Pancasilanya seperti itu. Menurut saya ideologi Pancasila itu paling mutakhir. Kenapa paling mutakhir? Ya dibikinnya yang paling baru. Yang liberalisme di tahun 1700, komunisme tahun 1800. Pancasila disusun tahun di abad ke-19, tahun 1900-an. Dengan kata lain Pancasila yang paling mutakhir. Iya toh, kan makin kesini harusnya ciptaan manusia semakin lebih mutakhir daripada ciptaan manusia sebelumnya, seperti itu. Nah, maka tujuan-tujuan ini itu sebenarnya sangat kompleks, dan intelijen super itu mungkin akan kesulitan memahami Pancasila, memahami ideologi. Itu yang adalah ranahnya filsafat untuk bisa menafsirkan Pancasila. Maka ada filsafat Pancasila. Dan ini adalah bidangnya manusia. Jadi intelijen ini hanya bisa diberikan tujuan yang real. Nah, seperti itu. Nah, ini saya mulai mengkritik Max Tegmark terkait dengan beberapa pemikiran dia. Nah, Max Tegmark itu awalnya itu berpikir bahwa artificial intelligence itu bisa mencari tujuannya sendiri. Namanya artificial general intelligence. Jadi general intelligence itu adalah pengumuman atas artificial. Jadi artificial ini bisa mengerjakan berbagai macam tujuan dan bahkan bisa mencari tujuannya. Nah, yang perlu saya angkat itu adalah ketika artificial intelligence ini dibiarkan mencari tujuannya, itu bisa jadi artificial intelligence ini akan mengeksplorasi hal yang tidak perlu gitu ya. Dia akan menyusun tujuan-tujuan yang sebenarnya itu tidak menguntungkan umat manusia gitu ya. Nah, dan juga kita harus berpikir ketika artificial intelligence ini menyusun tujuan-tujuan yang tidak terlalu berdampak positif kepada banyak orang, ya minimal mayoritas orang merasakan gitu ya. Tapi tidak banyak ya merasakan dampak dari tujuan artificial intelligence itu, ya maka ya kita harus harus mengatakan bahwa tujuan artificial intelligence itu keliru. Daripada artificial intelligence ini melakukan penelitian mengenai tujuan utama mereka, lebih baik mereka langsung menyelesaikan tujuan kita. Oke? Dan juga pembangunan artificial intelligence itu harus dikembangkan secara selektif dan kendali bersama untuk memastikan kebermanfaatannya. Jika artificial intelligence ini dibiarkan nyari tujuan sendiri, ini bisa berbahaya. Bisa jadi artificial intelligence ini malah menilai sesuatu yang secara analisis itu merugikan kita. Misalnya seperti dalam kondisi terburuk, artificial intelligence menganggap manusia itu seperti hama dan harus diberantas. Wah, ini kan berarti kan tujuan yang merugikan umat manusia. Atau mungkin artificial intelligence memandang, mungkin artificial intelligence yang terlalu dipengaruhi oleh pemikiran orang-orang naturalis. Artificial intelligence ini memandang manusia ini seperti merusak alam gitu ya. Maka manusia ini harus dibatasi jumlahnya gitu ya. Jadi dalam tanda kutip ya pembantaian terstruktur terhadap umat manusia gitu ya. Ini juga berbahaya gitu ya. Dan juga saya kira membiarkan artificial intelligence ini membangun kepribadian seperti manusia. Jadi Max Tegmark ini menggambarkan manusia itu nanti akan berhadapan dengan artificial intelligence yang seperti manusia juga gitu. Dan ini saya kira berbahaya gitu ya. Bahkan saat ini kita sudah ketemu yang namanya data-data digital seperti foto dan lain sebagainya itu yang membuat orang-orang itu menganggap bahwa hal tersebut hidup dan mereka menyatakan diri menikahi hal tersebut. Nah, ini terjadi ya, mungkin di Jepang. Di Jepang ini kan banyak orang-orang itu yang suka sama karakter anime gitu ya. Lalu mereka akhirnya menyatakan diri bahwa dia menikah dengan karakter anime tersebut. Itu baru karakter anime. Belum artificial intelligence yang bisa berinteraksi, berbicara dan dan bahkan secara real time dia menunjukkan fisiknya gitu ya. Nah, jadi robot gitu ya. Ini bisa
membawa umat manusia ini pada kehancuran, kemusnahan, karena manusia akan bergeser gitu ya, menganggap bahwa artificial intelligence itu mencintai dia, dan akhirnya manusia itu enggan bersama dengan manusia yang lain, yang harusnya mereka bersama manusia yang lain itu membangun keturunan. Tapi mereka akan lebih tertarik kepada sesuatu yang tidak real. tidak real itu maksudnya tidak, ya real sih, ada fisiknya, tapi bukan harusnya diperuntukkan untuk dicintai gitu ya, bukan diperuntukkan untuk istilahnya dijadikan istri atau suami gitu ya. Dan kita lihat bahwa antromorfisasi ini adalah usaha untuk memanusiakan sesuatu yang sebenarnya bukan manusia. Itu bisa berbahaya sekali seperti itu. Bagi saya, itu bisa membuat artificial intelligence itu menggantikan interaksi antar manusia gitu ya. Yang pertama itu ya membuat orang-orang itu enggan berinteraksi dengan sesamanya. Yang kedua, dampak selanjutnya adalah manusia akan ya, kalau mereka tidak berinteraksi dengan sesamanya, apa yang terjadi? Kan sudah tertebak ya. Mereka tidak akan terdorong untuk memiliki keturunan. Mereka nggak akan mau menikah gitu kan, karena sudah merasa interaksi dengan artificial intelligence sudah mengobati rasa apa ya istilahnya, kesepian mereka. Rasa kesepian itu adalah salah satu yang mendorong manusia itu berinteraksi satu sama lain, dan mendorong satu sama lain itu saling mencintai menurut saya. Dan itu ketika artificial intelligence itu datang dan bertujuan untuk menjawab rasa kesepian manusia dengan hadir seperti pengganti manusia, itu malah menjadi masalah tersendiri bagi saya seperti itu. Bagi saya, karena itu akan membuat manusia terputus satu sama lain. Dan juga manusia dapat dan harus, dapat itu ya bisa aja terjadi, dan kadang-kadang memang harus gitu ya, secara tiba-tiba merubah tujuan utamanya. Jadi tujuan filosofis akhir manusia adalah kebahagiaan maksimal. Tapi alam semesta ini menghambat. Ini adalah adalah ranah filsafat ya. Karena Max Tegmark ini mengatakan tujuan, karena tujuan itu ranah filsafat, saya jawab menggunakan ranah filsafat. Mungkin mohon maaf ya, karena saya mengkritik seorang profesor dari MIT, mungkin teman-teman yang di Indonesia yang juga mungkin lulusan dari MIT mungkin agak tergelitik. Oh, kok dosen saya dikritik? Ya mohon maaf, seperti itu. Jadi saya katakan Max Tegmark ini tidak tepat dalam mengatakan bahwa manusia ini tujuannya itu selalu terkunci. Tidak. Tujuan manusia ini tidak terkunci dan bisa tiba-tiba berubah gitu. Misalnya manusia itu mendapati bahwa bahwa dia itu ketika dia itu bertujuan awalnya itu tujuan awalnya seperti saya ingin punya pacar gitu ya. Saya ingin punya pacar. Ketika sudah punya pacar, saya ingin menikah. Ketika sudah menikah, saya ingin punya anak. Jadi terus berubah. Bahkan mungkin tujuan itu muncul setelah dia melakukan sesuatu. Misalnya setelah dia itu punya pacar, baru kepikiran nikah. Maka itu tujuan baru. Ketika nikah, dia akan kepikiran punya anak. Ketika punya anak, dia akan kepikiran tujuan baru. Jadi manusia itu senantiasa terus merubah tujuannya, tergantung dengan kondisi yang dihadapi, misalnya seperti itu. Nah, tujuan filosofis akhir manusia itu adalah kebahagiaan maksimal, tetapi alam semesta menghambatnya. Kedukaan itu pasti lebih besar daripada kebahagiaan. Ini hukum alam gitu ya. Bayangkan teman-teman ini ketika teman-teman itu ingin merasakan kebahagiaan naik kelas, teman-teman ini harus menderita selama setahun belajar gitu ya. Penderitaannya setahun dapat pembagian rapot dan naik kelasnya, itu kebahagiaannya cuma ya segitu doang gitu. Cuma beberapa waktu gitu ya. Apalagi mungkin teman-teman ngelihat saya ranking 1 gitu kan. Lalu setelah ngelihat ranking 1 beberapa hari kemudian ya sudah lupa gitu ya. Karena ya sudah ranking, saya ranking 1, lalu bahagia, senang, saya ranking 1. Beberapa hari kemudian ya udah hilang rasanya. Padahal penderitaannya selama setahun untuk bisa ranking 1 seperti itu. Nah, dan naik kelas ya. Dan inilah manusia itu
harus menghadapi alam semesta itu yang penuh dengan kedukaan dan sedikit kebahagiaan. Bahkan ketika manusia itu dipaksa untuk berbahagia terus-menerus, itu berbahaya. Karena ketika manusia itu tidak berbahagia, ketika manusia itu dicabut nilai kedukaan dalam dirinya, manusia itu akan kehilangan identitas kemanusiaannya. Contohnya, teman-teman lihat kalau ada orang sakau, ya orang-orang yang pakai narkoba lalu nge-fly, lalu bisa sakau, itu kan bisa kelihatan ya. Tiba-tiba kalau dia lagi nge-fly itu kan kita nggak bisa nganggap dia manusia, karena apapun yang kita ajak ngobrol itu dia tiba-tiba ketawa aja, ya dia jadi zombie. Jadi ketika kita tuh terlalu bahagia, kita tuh kan kehilangan identitas kita. Sama seperti narkotika itu, kita kehilangan aspek kedirian kita. Kita itu memang harus menderita untuk bisa tetap menjadi manusia. Kita harus menderita dalam bekerja, kita harus menderita dalam belajar, kita harus menderita dalam percintaan, agar kita itu bisa merasakan kebahagiaan ketika kita mendapatkan uang, gaji, ketika kita itu mendapatkan pasangan yang itu benar-benar memahami kita, dan benar-benar ketika kita itu sedang menderita dia hadir. Lalu ketika kita itu ingin mendapatkan rasa nilai bagus, kita terus menderita agar kita itu bisa merasakan kebahagiaan. Ini hukum alam. Dan ketika kita itu lari dari penderitaan, malah kita akan menderita itu sendiri gitu, dan full menderita. Misalnya ketika kita mau ujian, lalu kita supaya kita bahagia, kita tidak memikirkan ujian, lalu kita main game gitu ya. Ya besok pas ujian pasti ngeblank dan pasti bisa nggak naik kelas gitu ya. Dengan kata lain apa? Lari dari penderitaan malah membawa kepada penderitaan itu sendiri gitu ya. Dan inilah sesuatu hukum di dalam alam semesta yang mengikat manusia, yang secara paradoks. Ketika manusia itu lari dari penderitaan, malah akan menderita. Seperti itu. Dan juga ya manusia terus merubah visi kebahagiaan yang tadi saya jelaskan, bahwa manusia itu terus merubah misinya mereka untuk mencapai visi kebahagiaan itu sendiri. Yang tadinya awalnya itu yang awalnya tadi nyari pacar, udah ketemu pacar pengen nikah, ketika sudah nikah pengen punya anak, ketika punya anak pengen menyekolahkan anak, ketika anak sudah sekolah pengen menikahkan anak, ketika anak sudah nikah ingin berhari tua dengan pasangan gitu ya. Ini adalah suatu tujuan tertentu di dalam diri manusia, dan visi itu terus berkembang. Tidak ada ultimate goal yang terkunci di dalam diri manusia. Apakah artificial intelligence itu bisa menghadapi ultimate goal yang terus berubah? Kan agak sulit. Dan bahkan ketika artificial intelligence ini berusaha untuk membahagiakan manusia secara maksimal, apakah artificial intelligence ini siap untuk memberikan penderitaan kepada manusia? Maksudnya apa? Ketika saya itu ingin naik kelas, artificial intelligence hadir, lalu dia menjadi seorang guru, dia mencokoki ilmu ke saya. Dia memberikan penderitaan kepada saya. Apakah artificial intelligence bisa memberikan penderitaan kepada saya? Tidak bisa, karena yang menderita itu harus diri saya. Saya harus memaparkan penderitaan itu pada diri saya. Penderitaan itu tidak bisa diberikan pada orang lain. Oleh orang lain. Artificial intelligence menyiksa saya dengan mencokoki saya dengan ilmu. Itu tidak akan masuk ilmunya, kecuali saya sendiri yang secara sukarela memaparkan diri saya kepada penderitaan untuk belajar. Nah ini makanya teman-teman mungkin yang sudah berkeluarga dan punya anak, jangan terpikir untuk memaksa anak-anak kita untuk belajar. Biarkanlah mereka belajar, dan mereka belajar bahwa belajar itu perlu. Ketika mereka itu merasakan penderitaannya ketika tidak gagal, ketika mereka tidak belajar. Nah, nanti bisa kita berikan nilai-nilai yang bisa kita berikan adalah nilai-nilai dan juga bimbingan. Tapi kita tidak bisa memaksa, karena ketika kita memaksa yang terjadi apa? Mereka tidak belajar pada hakikatnya, seperti itu. Oke? Nah, ini masuk ke materi yang paling sulit, kesadaran. Beberapa lama ini teman saya datang ke rumah saya. Nah, itu kita membicarakan kesadaran. Dan itu ketika membicarakan kesadaran sangat rumit, karena kita sadar di tidak sadar kita. Dan juga banyak hal lainnya yang akan kita bahas hari ini. Nah,
kita membahas dulu nih, kenapa kok ilmuwan artificial intelligence ini membahas kesadaran. Jadi tujuan ilmuwan itu adalah memindahkan kesadaran manusia kepada mesin gitu ya. Jadi ini mimpi ya. Dan saya harap akan jadi mimpi saja gitu ya. Karena untuk menjadi sebuah kenyataan, saya kira itu adalah sebuah hal yang istilahnya sesuatu hal yang sangat tidak bermanfaat. Jadi tujuan ilmuwan artificial intelligence salah satunya adalah membongkar mekanisme kesadaran agar bisa menerapkan kepada mesin, sehingga suatu saat nanti mesin itu bisa menjadi wadah kesadaran manusia. Jadi misalnya saya mau meninggal, supaya saya itu tetap ada di bumi, saya dipindahkan kesadarannya ke mesin, ke artificial intelligence seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang ambisius, yaitu adalah proyek untuk membuat manusia menjadi abadi, seperti itu, bahasanya seperti itu. Dan kesadaran diakui oleh para ilmuwan artificial intelligence adalah sebuah hal yang membuat manusia itu tetap menjadi sosok manusia, seperti itu ya. Maka nanti kita lihat ya, kita bongkar apa itu kesadaran. Nah, jadi Max Tegmark mengatakan bahwa kesadaran adalah pengalaman subjektif. Definisi lain itu adalah tentang kesadaran adalah kesanggupan merasa, bangun atau terjaga ya, kesadaran diri. Jadi saya menyadari bahwa siapa diri saya. Saya itu adalah Aditya Santoso. Saya itu sekarang bekerja sebagai seorang dosen. Saya itu memiliki minat kepada manajemen dan juga dunia ekonomi serta artificial intelligence yang saat ini sedang merebak di dunia ekonomi. Lalu juga saya memiliki channel bersama teman-teman saya, Reaksi Digital Media, repodcast.id, dan itu adalah kesadaran diri. Dan selain kesadaran diri, kita juga ada yang namanya kesadaran terhadap input sensorik, kulit, mata, telinga, hidung, mulut, dan lain sebagainya. Ada juga yang bilang indera itu juga ada kesadaran akan keseimbangan dan sebagainya. Nah, lalu ada juga persepsi. Jadi ketika saya melihat layar, saya itu bisa mempersepsi itu apa ya, layar itu isinya tentang apa, berarti pembahasannya tentang apa. Dan juga ada kesadaran emosi. Ya, ini kesadaran emosi, jadi saya lagi marah atau lagi apa. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak tahu ya, perasaan saya kok nggak enak gitu. Dia lagi nggak tahu, dia tuh lagi entah marah, entah apa. Nah ini, tapi dia hanya merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak enak aja dalam dirinya. Nah ini adalah kesadaran emosi. Lalu ada yang perhatian. Perhatian ini adalah sebuah kesadaran. Jadi teman-teman itu ketika masih memperhatikan, berarti itu masih sadar. Misalnya ada dosen. Misalnya teman-teman di kelas ada dosen ngomong atau guru ngomong gitu, tiba-tiba teman-teman bengong ya. Ini tidak sadar, tiba-tiba udah ganti pembahasan. Berarti secara sebentar itu teman-teman kehilangan kesadaran. Jadi salah satu dimensi kesadaran itu adalah perhatian. Dan juga kemampuan untuk menggabungkan informasi menjadi sebuah narasi, itu adalah kesadaran. Jadi kesadaran itu banyak definisinya. Dan ini salah satu hal yang disimpulkan oleh Max Tegmark, kesadaran itu adalah pengalaman subjektif. Ya, saya kira itu benar, tapi juga terlalu menyederhanakan kesadaran itu sendiri. Karena kesadaran itu sendiri sangatlah luas. Bahkan ada yang salah satu hal yang itu tidak bisa atau sulit untuk dibongkar, itu adalah qualia. Qualia adalah sebuah hal yang tak terlukiskan, intrinsik atau sifatnya non-relasional dengan pengalaman, dengan kediriannya, dan lain sebagainya. Sifatnya itu pribadi, setiap orang itu berbeda-beda, dan secara langsung serta dipahami oleh kesadaran. Misalnya gini, teman-teman itu datang ke sebuah pameran, lalu melihat lukisan. Lukisannya itu abstrak. Lalu ada orang yang ketika melihat lukisan itu bingung. Ini sebenarnya qualia, langsung ketika ngelihat bingung, apa maknanya? Lalu ada orang yang ketika ngeliat lukisan abstrak itu langsung sedih. Oh, ini maknanya sedih. Ada ketika ngeliat lukisan abstrak itu tiba-tiba teman-teman itu merasa bahagia. Warnanya ini lucu Jadi itu namanya qualia. Jadi benar-benar setiap orang itu berbeda-beda pendapatnya.
Atau kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk menggambarkan lukisan, saya misalnya naik gunung ya. Naik gunung. Sampai ke atas gunung dalam waktu sekejap itu rombongan gunung itu rombongan yang naik menanjak ke atas gunung itu berbeda-beda pendapatnya. Ketika sampai di atas mungkin ada yang merasakan kesejukan angin. Oh, ternyata di puncak gunung ini udaranya bersih banget. Ada yang sampai ke atas itu capek. Aduh, puncak gunung itu kok tinggi banget ya jalanannya ya, nggak dibikinin lift atau dibikinin eskalator gitu kan. Ada yang ketika sampai puncak gunung itu dia ngelihat pemandangan. Lalu dia mengatakan, ini ada bentuk kebesaran Tuhan. Jadi ada yang pendekat ada beberapa hal itu langsung terasakan, bahkan tidak bisa diekspresikan. Misalnya ketakjuban. Takjub itu kan sesuatu yang ya saya takjub gitu ya. Takjub itu apa? Pokoknya takjub gitu ya. Kayak kaget, tapi bukan kaget, kayak wow, hebat, keren. Ya pokoknya takjub lah. Nah itu takjub itu ada sesuatu yang benar-benar sulit digambarkan. Misalnya seperti cinta. Cinta juga sama. Cinta pada pandangan pertama. Atau mungkin kalau zaman sekarang bukan pandangan ya. Kalau ngechat gimana ya? Ngechat. Cinta pada chatan pertama. Nah, terlepas dari itu ada namanya cinta. Cinta itu sebenarnya adalah pengalaman qualia. Jadi pengalaman yang terjadi dalam waktu sepersekian detik dan itu membangun sebuah perasaan yang itu ya itu cinta gitu ya. Perasaan yang tidak digambarkan tapi kita tahu bahwa itu adalah perasaan cinta. Dan ketika disuruh digambarkan malah bisa jadi kita tidak mampu menggambarkannya dan mengkerdilkan perasaan itu sendiri. Misalnya ada yang bilang cinta itu rasa takjub. Iya, salah satunya, tapi nggak semuanya. Ada rasa takjub, ada rasa bahagia, ada rasa marah. Jadi ada orang yang ketika merasakan cinta itu marah. Maka ada yang bilang, jangan benci bilang cinta. Jangan marah bilang sayang. Jadi ada ekspresi cinta yang tidak bisa kita tampung dalam sebuah perkataan. Karena itu qualia, sesuatu yang sangat kompleks dan sangat spesial dan itu terjadi sepersekian detik gitu ya. Nah, ini namanya qualia. Dan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dirasakan oleh artificial intelligence. Dan ketika para ilmuwan itu mengatakan bahwa ketika artificial intelligence ini bisa merasakan qualia, kemungkinan artificial intelligence itu bisa merasakan kesadaran. Nah, maka ada namanya hierarki pertanyaan untuk bisa memahami kesadaran. Nah, ketika kita bertanya bagaimana cara kerja otak, nah itu adalah gampang, easy, yaitu adalah kita bisa menganalogikan dengan cara penyimpanan memori pada komputer, itu kan bisa ya. Tapi akan lebih mulai susah ketika bertanya bagaimana membedakan antara sadar dan tidak sadar. Ketika saya menggenggam sisir ini ya, sisir ini saya genggam. Saya ini sebenarnya juga, saya itu sadar bahwa saya menggenggam. Tapi saya tidak sadar bahwa di tangan saya ini ada otot yang bergerak. Sendi-sendi yang saling mengkakukan. Sendi di sini, otot di sini. Ini banyak. Ada kulit juga. Saya mengatakan bahwa saya ingin menggenggam sisir. Tapi genggaman sisir saya itu sadar saya menggenggam sisir, tapi saya tidak sadar kalau saya itu menggenggam itu dengan menggerakkan otot. Jadi sadar itu adalah ketidaksadaran di dalam satu titik dan sadar pada satu titik yang lain. Misalnya kita itu naik motor. Ketika naik motor kita sadar itu ya. Kita sadar kita memainkan pedal gas ya, mainkan gas. Habis itu kita juga mainkan ketika ada ini kita rem dan kita ganti gigi, atau mungkin kalau motor matic ya ngegas gitu ya. Nah itu kita sadar tuh. Ketika kita berhenti kita ngerem, habis itu kaki kita turun. Nah kita tidak sadar kaki kita turun kadang-kadang. Tiba-tiba kaki kita udah turun, kita sudah berhenti. Jadi seakan-akan ketika kita ingin berhenti, secara refleks tubuh itu mengerem, gasnya itu diturunkan, direm, habis itu kaki itu turun.
Nah, ini kan tidak sadar. Yang kita sadarkan adalah saya ingin berhenti. Seperti itu. Itu namanya kesadaran. Dan juga ada yang lebih berat lagi, yaitu adalah bagaimana kita menentukan qualia dan apa yang itu membuat diri manusia itu bisa merasakan qualia. Karena qualia ini ada sesuatu yang tidak bisa dilihat secara fisik. Di mana bagian otak yang itu bertanggung jawab terhadap qualia? Itu tidak diketahui sampai sekarang. Misalnya tuh ada suatu, dulu saya pernah ngobrol dengan orang yang pergi ibadah haji. Lalu dia bercerita tentang pengalaman dia ketika dia melihat Ka'bah. Bagi saya yang belum pernah melihat Ka'bah, saya hanya bisa menggambarkan dari apa yang dikatakan. Dia itu bercerita sambil matanya itu matanya berkaca-kaca lah. Dia mengatakan bahwa Ka'bah itu luar biasa. Dia bercerita gitu ya dengan sangat penuh dengan penghayatan, saya kira ya. Tapi saya hanya bisa menangkap bahwa dia lagi menceritakan sesuatu yang luar biasa. Tapi saya nggak bisa menggambarkan perasaan luar biasa melihat Ka'bah secara langsung gitu ya. Nah, ini namanya adalah qualia. Dia bisa merasakan dan saya belum tentu bisa merasakan, tidak bisa ditransfer ke saya. Karena sifatnya ini benar-benar personal gitu ya. Kalaupun saya itu pergi ke Mekah dan melihat Ka'bah, itu bisa perasaannya berbeda dengan perasaannya dia. Seperti itu. Mungkin ada orang yang latar belakangnya sejarawan gitu ya, pas dia ngeliat Ka'bah dia, ini adalah bangunan tertua dan bentuk sebuah warisan budaya yang benar-benar luar biasa. Nah, ketika ada seorang antropolog itu datang ke sana, dia melihat banyak orang-orang itu berputar mengelilingi Ka'bah, dia langsung mengatakan bahwa ini adalah bentuk dari sebuah kegerakan sosial yang sangat luar biasa. Mungkin juga ada seorang ekonom datang ke sana ngelihat ada banyak orang tawaf, luar biasa. Dataran yang awalnya ini adalah sebuah gurun pasir, sekarang bisa hidup diakibatkan oleh keberadaan Ka'bah ini. Akhirnya semua orang datang ke sini untuk ibadah haji dan menghidupi perekonomian di sini. Ini adalah bentuk dari karunia dari Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk kesejahteraan ekonomi. Luar biasa. Ini kan jadi latar belakang dia juga bisa mempengaruhi dia dalam merasakan ketakjuban. Nah, ini qualia. Tapi qualianya itu sendiri, rasa takjub itu sendiri, di mana itu di bagian otak? Karena jika rasa takjub itu bisa ditransfer ke mesin itu juga bisa merasakan kesadaran. Dan yang paling penting itu adalah kenapa sesuatu itu sadar. Jadi pertanyaan berikutnya yang paling susah, kenapa sesuatu itu sadar? Misalnya manusia itu sadar, apakah kucing itu sadar? Bahkan ada penelitian mengatakan bahwa kucing itu tidak sadar kalau dia itu sosok kucing. Maka ketika kucing itu dihadapkan dengan cermin, dia itu kaget. Makanya kan ada gambar di mana kucing itu ngajakin berantem cermin kan, karena dia tidak sadar itu dirinya. Jadi kucing pun sendiri tidak memiliki kesadaran. Jadi kenapa sesuatu yang memiliki kesadaran? Apakah kucing itu punya kesadaran? Apakah hanya manusia yang punya kesadaran? Dan kenapa hanya manusia yang punya kesadaran? Apa yang membuat spesial otak manusia dibandingkan otak gajah? Otak gajah bisa ukurannya mungkin lebih besar, atau mungkin secara struktur badan gorila itu mirip kayak manusia. Tapi kenapa gorila tidak memiliki kesadaran? Apa yang membuat manusia itu merasa dirinya sadar? Apa yang membuat manusia itu bisa sadar? Dan kenapa manusia itu hanya yang sadar? Itu pertanyaan yang sangat susah. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini hanya bisa dijawab oleh agama. Karena manusia itu dinyatakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling sempurna. Tapi para ilmuwan itu tidak puas dengan jawaban itu karena mereka ingin menerapkan kesadaran di mesin ya. Walaupun bagi saya itu adalah hal-hal yang sia-sia ya. Ya, tapi terserah lah. Mereka akan mengejar mimpinya, kita juga mengejar mimpi kita. Kita sama-sama mengejar mimpi walaupun di bidang dan tujuan berbeda. Ini juga keunikan dari manusia. Manusia memiliki kesadaran terhadap tujuan dan mimpinya masing-masing. Nah, yang tadi saya singgung ya, manusia itu memiliki kesadaran dan ketidaksadaran. Jadi manusia itu bisa sadar di waktu dan tidak sadar di waktu yang lain. Misalnya manusia itu menyadari
sesuatu yang dilakukan tapi tidak menyadari caranya. Manusia menyadari hal yang dilakukan ketika melibatkan situasi asing. Jadi ketika kita itu datang ya, misalnya kita dulu ya, kalau saya dulu jadi apa? Saya disuruh ngirim berkas ke perusahaan-perusahaan lain ya, jadi kurir gitu ya. Saya datang, saya itu merasa asing ketika di kantor orang. Tapi kalau di kantor sendiri biasa saja gitu ya. Nah ini namanya kesadaran. Jadi kesadaran itu akan meningkat ketika kita dihadapkan di lingkungan baru, di lingkungan yang asing dan sebagainya. Dan juga ketika kita mengendalikan diri, misalnya kita emosi, kita akan berusaha menekan emosi kita dong, biar kita kembali stabil. Nah itu akan sadar akan emosi, lalu kita tekan emosi kita. Dan juga bisa juga kesadaran itu meningkat ketika kita lagi berproses secara logika. Misalnya teman-teman melihat video saya, lalu berpikir, itu teman-teman itu bisa diam, memandangi, bahkan mungkin mengulang-ulang video saya untuk bisa memahami apa yang saya jelaskan gitu. Itu namanya kesadaran berpikir logika. Dan juga ada juga penalaran abstrak yang apa ya istilahnya, berpikir secara filsafati. Karena filsafat itu kadang-kadang juga bukan hanya sekedar logika, tapi juga bisa juga secara kreatif menembus batas logika gitu ya. Itu bisa terjadi juga. Dan juga berbahasa. Misalnya teman-teman itu membaca buku bahasa Inggris, itu pasti akan ada tuh pelan-pelan bacanya. Saya juga baca buku bahasa Inggris tuh pelan-pelan. Nah, ada prosesnya berpikir keras, lambat, dan terkontrol. Jadi seperti itu. Dan juga kebiasaan itu bisa membawa kita kepada ranah ketidaksadaran. Berjalan, mengetik komputer. Setelah kita terbiasa mengetik komputer, itu juga akan membawa kita kepada ketidaksadaran. Nah, kapan waktu kita untuk sadar? Jadi ilmu saraf saat ini itu menunjukkan bahwa ada perilaku dan di bagian otak yang tidak sadar. Dan kesadaran adalah hasil dari banyak data yang tidak sadar. Jadi ketika kita melihat foto, kita langsung ngomong, ini foto Pak Karno ini, pendiri presiden pertama Indonesia, salah satu founding father Indonesia. Itu sebenarnya adalah sesuatu yang kompleks. Di dalam kepala kita itu ada yang namanya neuron bernama fotonya Soekarno. Lalu ada neuron bernama yang berisi tentang nama Soekarno. Lalu ada neuron berisi presiden RI pertama. Lalu ada neuron presiden RI itu apa? RI itu adalah Republik Indonesia. Republik Indonesia itu gambarnya itu benderanya apa? Itu ada di kepala. Itu saling ketika kita ngelihat fotonya Pak Karno, kita langsung mengatakan ini fotonya Pak Karno, presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah itu kelihatannya sederhana, tetapi di kepala kita itu terjadi penghubungan data dengan sangat cepat, dan itu prosesnya itu tidak kita sadari. Bahkan mungkin ya ketika kita sadar, ketika sudah terjadi. Nah, jadi kesadaran itu muncul setelah sebuah kejadian terjadi kepada kita. Jadi ketika saya itu ngelihat foto, ini foto yang Pak Karno. Oh, berarti saya itu tadi barusan menganalisis foto ini gitu kan. Jadi kesadaran itu bisa terjadi setelah kejadian itu terjadi. Ada suatu tindakan di luar kesadaran, yang itu kesadaran itu terproses dengan keputusan diproses dengan cara cepat gitu ya, tanpa adanya kesadaran yang hadir. Nah, seperti ketika megang megang wajan penggorengan panas, itu langsung kita tarik tangan. Itu sebenarnya refleks. Jadi kita tidak sadar. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesadaran seperti itu. Kesadaran itu adalah sebuah hal yang bisa terjadi setelah hal yang kita ketahui ketika kejadian itu terjadi kepada kita. Misalnya kita melihat guru kita lagi ngajar. Nah, setelah guru itu ngajar, setelah dia ngomong, itu masuk ke mata kita proses, baru kita memahami. Oke? Jadi kesadaran itu hadir setelah kita mendapatkan realitanya. Realitanya sudah terjadi sebelum-sebelumnya gitu. Nah, ini namanya kesadaran. Jadi kesadaran itu terlambat
Iya, terlambat. Makanya hadir refleks. Refleks itu adalah perilaku yang kita ambil secara tidak sadar demi untuk menyelamatkan diri. Misalnya teman-teman mau ketabrak mobil, secara refleks lompat ke pinggiran trotoar karena mobil itu masuk ke trotoar gitu. Nah, itu adalah sebuah usaha untuk menyelamatkan diri. Atau refleks ketika mau dicakar kucing, narik tangan, itu refleks sebenarnya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah rangkuman teori hasil riset kesadaran yang disusun oleh Max Tegmark. Jadi, di dalam kesadaran kita itu namanya ada prinsip informasi. Jadi, sistem sadar itu memiliki kapasitas informasi. Jadi, yang pertama itu sadar itu adalah ketika kita mengumpulkan informasi. Nah, lalu ada yang namanya pemrosesan atau prinsip dinamika. Jadi, proses di mana kapasitas pemrosesan informasi. Dan juga, nah ini yang unik. Jadi ada prinsip kemandirian di mana ketika kita sadar, kita itu independen dari ke seluruh dunia. Kita tidak terlebur satu sama lain. Oke? Maksudnya apa? Saya sadar kalau saya ini adalah Aditya Santoso karena saya itu tidak terhubung dengan pikiran orang lain yang mungkin ada namanya mungkin Budi. Si Budi ini otaknya Budi ya punyanya Budi, kesadarannya Budi. Saya Aditya Santoso, maka saya dengan Budi itu berbeda, begitu. Saya A dengan dia B itu berbeda, karena secara sistem saya berpikir secara mandiri. Apa yang saya pikirkan tidak Budi pikirkan, apa yang Budi pikirkan tidak saya pikirkan. Nah, ini namanya prinsip kemandirian, tidak saling terhubung, dan bahkan saya dengan seluruh dunia itu terpisah seperti itu. Itu adalah prinsip kemandirian. Tapi di dalam pikiran saya itu semuanya terhubung satu sama lain. Jadi sistem kesadaran di dalam pikiran saya ini terhubung. Walaupun saya itu bukan terputus ya, saya membatasi diri secara kesadaran dari seluruh dunia. Di dalam pikiran saya itu, saya saling menghubungkan sistem satu sama lain. Misalnya saya menghubungkan antara data pengalaman dengan data perasaan, indera dengan data-data yang selainnya. Dengan data analisis dan sebagainya. Oke? Itu namanya sistem integrasi. Jadi mandiri terpisah dari seluruh sistem, tidak melebur, tapi di satu sisi saya memiliki yang namanya sistem di kepala saya yang saling saling terhubung lah, seperti itu bahasanya, saling mempengaruhi. Misalnya pengalaman saya dengan rasa indrawi saya ngerasain nih minum. Ini adalah air putih, air bening ya. Air bening, kalau air putih air susu. Ini adalah air bening di rumah saya. Rasanya seperti ini. Ketika saya ke rumah teman saya nyobain airnya, saya langsung bisa mengatakan bahwa ini airnya beda nih rasanya. Nah, ini adalah kesadaran. Jadi walaupun sama-sama air, bagi saya ini berbeda. Teman saya ngerasain minum air di rumahnya itu normal saja. Ketika dia datang ke rumah saya, dia nyobain minum air saya, dia bilang, airnya beda ya. Nah, itu namanya adalah seperti itu, kesadaran. Jadi, ketika saya minum air di rumah saya ya biasa saja. Ketika saya itu mendapat pengalaman baru, saya membentuk sebuah data baru gitu ya. Minum air di sini rasanya seperti ini, anyep-anyep gimana gitu. Jadi saya secara ini mandiri, secara data di kepala mandiri, ketika ada pengalaman baru, itu akan membentuk sebuah data baru, sebuah analisis baru yang menghasilkan sebuah kesimpulan yang baru, seperti itu. Nah, metode mesin agar sadar lewat berfokus pada proses informasi. Jadi Max Tegmark mengatakan bahwa kayaknya mesin itu nggak bisa sadar. Nggak bisa sadar dalam artian merasakan qualia, merasakan emosi. Tapi mesin itu bisa sadar dengan cara memproses informasi dengan cara tertentu, yaitu adalah dia otonom. Jadi mesin itu harus dipisahkan dengan mesin yang selainnya. Tapi di dalam proses mesin di dalam internalnya dia sendiri itu saling terintegrasi. Nah, nanti ketika agi itu hadir, itu bisa membangun kehendak bebas. Akan muncul kehendak bebas dan membawa qualia kepada skala besar. Ini saya juga mempertanyakan apakah agi itu bisa membawa pada kehendak bebas.
Karena nanti kehendak bebas itu kompleks gitu ya. Dan memang di bukunya Max Tegmark sendiri, kehendak bebas itu adalah hasil dari dorongan kebutuhan. Apakah artificial intelligence yang mesin itu punya kebutuhan? Kan nggak punya. Akan ada kebutuhan mesin, apa kebutuhan listrik, dan lain sebagainya. Apakah dia menyadari bahwa itu kebutuhan? Apakah dia menyadari hal itu kebutuhan? Apakah artificial intelligence itu harus berjuang untuk bisa memenuhi kebutuhan listriknya? Apakah dia memiliki desire untuk mendapatkan listrik? Kan nggak tahu ya. Makanya artificial intelligence ini apakah bisa memiliki kehendak bebas? Padahal dia sendiri saja secara sistem kejiwaan itu berbeda sekali. Kalau kita bilang jiwa, dia nggak punya jiwa gitu ya. Karena jiwa itu sangat kompleks. Nah, ini ada keterbatasan teori mesin di mana kesadaran manusia karena gabungan keinginan, kebutuhan, dan keinginan, nilai, pengalaman, dan sebagainya. Agi mungkin bisa memiliki data pengalaman, tapi tidak bisa memaknai pengalaman tersebut gitu ya. Misalnya pengalaman ketemu Pak Presiden Jokowi, misalnya ya, ketemu Pak Presiden Jokowi, itu ada perasaannya. Ketika artificial intelligence ketemu sama Pak Presiden Jokowi, dia akan mengatakan bahwa ini adalah Presiden RI. Berbeda dengan saya ketika ketemu Pak Jokowi. Saya takjub. Lalu diam-diam, Pak, bisa minta sepeda. Nah, seperti itu kan. Jadi, ada rasa takjub. Takjub itu ketika ketemu Presiden yang sangat sulit ditemui, itu adalah sebuah pengalaman yang tidak mungkin dimiliki oleh artificial intelligence. Karena artificial intelligence itu hanya sebagai alat pengumpul data gitu ya. Dan juga ketika membawa kesadaran pada Agi, maka dia harus memiliki kebutuhan dan pemahaman nilai. Dan ini sangat sulit. Apakah dia itu bisa memperjuangkan nilai-nilai tertentu? Dan kenapa dia harus memperjuangkan nilai-nilai tertentu? Misalnya dia harus memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan umat manusia. Atau nilai-nilai bahwa semua orang itu berhak kepada pendidikan. Agi tidak bisa memahami nilai-nilai tersebut, dan Agi tidak memahami kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu ya. Dan ini nggak mungkin membuat Agi dan juga artificial intelligence itu bisa memiliki kesadaran seperti manusia. Dan yang paling kompleks adalah kehendak bebas. Itu tidak terlihat. Kita coba ditanya, manusia itu di mana bagian otaknya itu yang memiliki kehendak bebas? Dan ketika bagian itu rusak, manusia itu akan kehilangan motivasi. Hampir seluruh ilmuwan itu kebingungan, di mana letak kehendak bebas? Apakah kehendak bebas itu di bagian otak paling depan? Apakah di otak paling belakang? Kan nggak tahu. Apakah di bagian otak yang berpikir? Karena kehendak bebas itu adalah hasil dari pikiran. Ya nggak tahu. Kalau kita bisa bicara secara fair, kehendak bebas itu dihasilkan dari seluruh bagian otak manusia ini saling bergabung. Karena kalau misalnya ada yang dicopot-copot seperti itu, hilang kesadaran manusia, otomatis hilang kehendak bebas. Seperti itu. Bukan berarti saya menentang perkembangan ilmu pengetahuan mengenai pemetaan otak, tapi saya mengatakan bahwa ini adalah hal yang absurd, yang tidak berguna jika diteliti. Daripada kalian meneliti sesuatu yang tidak berguna, kenapa kalian tidak meneliti pengembangan teknologi baru yang bisa membantu dunia ketiga gitu kan, seperti orang-orang Afrika. Itu kan membutuhkan pengembangan teknologi juga mereka, daripada pengembangan teknologi seperti ini. Menurut saya seperti itu. Tapi nggak tahu ambisi mereka kan. Nah, ini penutup dari saya. Jadi, dari 2 episode ini, saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman ini dalam jangka pendek itu kuasailah bidang yang berkaitan dengan kreativitas, emosi, dan sosial. Maksudnya apa? Karena artificial intelligence itu bisa menggambar, tapi mereka tidak bisa memaknai gambar tersebut. Mereka bisa membuat lagu, tapi mereka tidak tahu makna dari lagu itu. Yang memberikan makna terhadap lagu, yang memberikan makna pada gambar, yang memberikan makna terhadap sebuah desain, misalnya arsitektur dan sebagainya, itu manusia. Kenapa desain harus meliak-liuk seperti itu? Misalnya, itu manusia yang memahami. Artificial intelligence tidak bisa memahami makna dari sebuah lukisan, dari sebuah gambar seperti itu. Maka kreativitas itu masih bidangnya manusia.
Dan juga emosi. Ketika teman-teman itu mengatakan bahwa artificial intelligence itu bisa menggantikan manusia, itu salah, karena artificial intelligence tidak bisa memiliki emosi dan tidak bisa memahami emosi. Misalnya gini, misalnya ketika ada orang itu marah, lalu artificial intelligence itu artificial intelligence itu dia memahami bahwa orang itu marah, ya itu bisa terjadi. Karena apa? Karena ataupun dia memahami bahwa orang ini marah, tapi bagaimana menanggapi orang marah? Ada kondisi di mana orang marah ini ditanggapi dengan marah juga gitu, bisa. Ini kreativitasnya juga manusia. Jadi orang itu marah. Misalnya marah, "Bapak nih ya, mepet mobil saya ini rusak." Habis itu orang itu marah, "Bapak, mepet mobil saya. Mobil Bapak itu Bapak itu kepepet sama saya. Tapi Bapak juga yang salah. Kenapa Bapak mepet mobil saya yang lagi diam?" Jadi marah itu bisa dihadapi marah. Atau mungkin kemarahan itu bisa dihadapi dengan kesabaran. "Bapak mepet mobil saya nih, mobil saya rusak." "Pak, mobil saya juga rusak." Bisa juga seperti itu. Jadi emosi itu kreatifnya kita bisa dihadapi dengan marah, sehingga akhirnya kita ke kantor polisi aja. Ini adalah pemecahan yang lebih baik karena akhirnya bisa lebih objektif karena hadir polisi di sana. Atau mungkin dengan sabar, "Pak, udah Pak, gini aja, kita sama-sama baret, udah kita terima aja." Seperti itu bisa. Dan lain sebagainya. Itu kan ada resultan yang ingin kita kejar dari interaksi emosi itu. Dan juga ada interaksi sosial juga di sana. Dan interaksi sosial hanya bisa dirasakan dengan kepekaan sosial manusia gitu ya. Gitu. Dan juga kalau jangka panjang, kita harus mengajari cucu kita untuk menguasai agama, iptek, dan filsafat. Kenapa kok agama? Agama itu karena nanti di masa depan artificial intelligence itu akan menyelesaikan banyak masalah. Tapi mereka tetap butuh yang namanya tujuan. Tujuan itu siapa yang menentukan? Tujuan itu yang menentukan manusia. Bagaimana bisa tujuan itu ditentukan oleh artificial intelligence? Padahal tujuannya akhirnya adalah untuk membantu manusia kan? Berarti kan tujuannya masih tetap ditetapkan oleh manusia. Maka manusia itu harus bisa menetapkan tujuan yang tepat. Pendekatan untuk menetapkan tujuan yang tepat itu ada dua, agama dan filsafat. Kalau agama berdiri sendiri tanpa bantuan filsafat, agama bisa pincang. Filsafat berdiri sendiri tanpa bantuan agama, filsafat bisa pincang. Maksudnya apa? Agama ini adalah serangkaian kaidah-kaidah yang kita istilahnya kaidah-kaidah universal yang menjadi panduan kita. Tapi bagaimana kaidah universal ini diterapkan di lapangan, dikontekstualisasi dengan filsafat. Misalnya di dalam agama saya, agama Islam, itu selalu disampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Lalu Islam itu mendorong setiap orangnya itu untuk salah satu perintahnya itu adalah mendorong untuk bersabar. Nah, bersabar itu kan sesuatu yang umum. Lalu bagaimana bersabar itu di dalam kondisi-kondisi tertentu? Bagaimana bersabar di dalam ujian sekolah? Kan ujian sekolah, bersabar dalam ujian sekolah itu artinya apa? Saya belajar. Kalau saya bersabar di dalam pekerjaan, berarti saya tetap bekerja dengan sabar, menahan godaan untuk mangkir dari pekerjaan. Kalau saya bersabar ketika menghadapi orang yang marah-marah, saya itu seperti apa? Saya itu harus mendengarkan. Jadi filsafat itu mengkontekstualisasi perintah agama sesuai dengan kondisi di lapangan gitu ya. Agama tanpa filsafat, agama akan kehilangan ketepatan penerapannya. Karena agama itu membicarakan prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh manusia agar manusia itu bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Karena agama ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan Tuhan Yang Maha Esa lah yang mendesain manusia. Maka untuk bisa menerapkan menjadi manusia seutuhnya, kita harus menerapkan agama secara tepat. Ketepatan dalam penerapan agama itu dibantu oleh filsafat seperti itu. Misalnya agama memerintahkan kita membantu orang lain. Siapa yang kita bantu? Apakah kita membantu orang yang melakukan kejahatan? Apakah kita membantu orang yang
melakukan kebaikan. Ketika kita ingin membantu orang, kita harus bisa membongkar juga tujuan orang ini tuh akhirnya itu baik atau jahat. Nah, ketika kita ingin membongkar, kita harus menggunakan filsafat. Jangan sampai kita membantu orang yang ternyata tujuan akhirnya itu kemudorotan bagi seluruh orang, gitu kan. Bagaimana kita mengetahui bahwa orang ini orang baik dan tujuannya itu baik? Kita harus berfilsafat seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita harus menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain menguasai agama dan filsafat, kita juga harus membantu anak cucu kita untuk menguasai iptek. Banyak sekali berarti. Harus menguasai iptek, jadi agamawan, dan juga harus menjadi filosof. Enggak juga. Hal ini hal yang biasa. Zaman dulu orang-orang Islam, di zaman keemasan Islam, itu mereka menguasai iptek, menguasai agama, dan menguasai filsafat. Mereka menguasai metode berpikir, menguasai memahami agama mereka dan juga memahami iptek. Itu sudah pernah terjadi kok. Nggak usah takut. Hanya saja saat ini metode belajar kita salah. Baik belajar filsafat, belajar agama dan belajar iptek itu salah. Jadinya agak-agak susah. Misalnya teman-teman yang belajar agama, misalnya guru ngajinya itu serem. Dulu saya kayak gitu. Guru ngajinya itu serem. Ya gitulah. Kan bisa juga gitu kan, akhirnya membuat anak kecil itu jadi malas belajar gitu kan. Atau ketika belajar iptek juga salah. Guru matematikanya, guru fisikanya itu malah guru yang killer, marah-marah terus. Kita nggak mendapatkan ilmunya, kita dapat marah-marahnya. Atau belajar filsafat, kita langsung bertemu dengan filsafat yang ngawur. Misalnya filsafat materialisme punyanya Karl Marx, yang itu mengajarkan kita kepada komunisme. Itu kan kalau kita nggak paham filsafat dasarnya langsung belajar itu, kita langsung memahami bahwa filsafat itu ya komunis. Padahal filsafat itu bukan itu. Ada yang namanya dalam Islam itu ilmu mantik. Ilmu mantik itu ya ilmu logika. Lah, berarti ya yang dasar-dasar, ilmu logika, ilmu analogi, ilmu menalar, dan lain sebagainya. Jadi harus belajar dulu sesuatu yang itu dasar-dasar di filsafat. Jangan langsung ke pemikiran yang ngawur gitu ya. Nah, jadi kita harus secara perlahan itu belajar dengan benar, baru kita akan menguasai itu dengan benar. Begitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut, masa di masa depan ada anak cucu kita harus belajar banyak hal banget berarti. Enggak juga. Yang salah itu metode belajar kita. Banyak materi-materi yang kita pelajari hari ini itu tidak perlu diperlukan gitu ya. Banyak pelajaran-pelajaran itu juga diajarkan dengan cara salah gitu. Dengan ketakutan, dengan tekanan. Padahal harusnya belajar itu menyenangkan gitu. Karena kita mengetahui hal baru. Dan juga saya itu banyak tidak kurang empati kepada banyak orang yang mengatakan bahwa artificial intelligence ini adalah ancaman bagi umat manusia itu akan menghadapi kiamat. Saya katakan bahwa orang-orang ini itu adalah orang-orang pesimis, orang-orang yang penakut. Bukan berarti saya mengecilkan orang-orang influencer besar ya. Takutnya saya ntar dihajar oleh influencer besar gitu ya. Jadi ada rasa ketakutan yang ditebarkan oleh para orang-orang influencer itu mengatakan bahwa artificial intelligence itu adalah pembawa kiamat gitu ya. Ini berarti lebih berbahaya daripada bom atom. Nah, saya katakan bahwa artificial intelligence itu adalah guncangan ekonomi yang bisa membawa kita kepada hal yang positif gitu ya. Dan juga hal yang negatif, tergantung kondisi kita. Guncangan ekonomi memang bisa berdampak negatif dengan munculnya penolakan atau pemaksaan artificial intelligence. Maksudnya penolakan itu apa? Jadi orang-orang itu menolak hadirnya artificial intelligence. Ini beberapa saat ini beberapa akhir-akhir ini terjadi di Amerika, beberapa wilayah itu ada salah satu wilayah yang nggak boleh ada internet di sana. Itu karena mereka itu kayak menolak adanya hadir kemajuan di sana. Dan juga ada juga beberapa daerah yang memaksa warganya itu
mengadopsi teknologi berlebihan, pada akhirnya terjadi kemudorotan. Jadi guncangan ekonomi itu bisa berdampak negatif jika terjadi muncul penolakan yang berlebihan atau pemaksaan terhadap penerapan artificial intelligence. Dan juga rasa takut kepada artificial intelligence ini bisa mengawali kemunduran iptek dunia. Padahal artificial intelligence ini bisa memecahkan berbagai macam masalah, seperti masalah kesehatan, masalah masalah ekonomi, hukum, lalu juga masalah pendidikan, masalah politik juga bisa dipecahkan oleh artificial intelligence sebenarnya. Yaitu adalah mereka bisa membantu kita untuk memilah berita, gitu ya, menganalisis hoax. Jadi tergantung tujuannya. Tujuannya itu untuk menciptakan hoax atau untuk menyingkirkan hoax. Kalau tujuan artificial intelligence itu untuk menciptakan hoax, itu bakal merusak tatanan dunia. Tapi jika tujuannya itu untuk menciptakan menciptakan kebenaran, nah ini maka akan memberikan banyak dampak positif bagi seluruh umat manusia seperti itu. Dan siapapun negara yang pertama kali itu berhasil memadukan antara artificial intelligence dengan manusia dengan tepat akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Ini yang harusnya disampaikan oleh para influencer, bukan menebar ketakutan akan pengangguran. Saya katakan, kalaupun para influencer itu mengatakan bahwa kita itu akan menganggur akibat datangnya artificial intelligence, nggak usah ngomongin artificial intelligence. Kita saat ini terjadi guncangan ekonomi, di mana adanya perubahan iklim. Jadi, tanpa adanya artificial intelligence, kita itu juga akan menghadapi krisis. Artificial intelligence ini bisa membantu kita untuk menghadapi iklim dengan cara dia bisa memberikan edukasi kepada para petani, bisa memberikan edukasi kepada bisa memberikan analisis yang lebih mendalam untuk mendesain pabrik-pabrik kita untuk bisa lebih efisien dan lebih rendah dalam emisi buang gitu kan. Jadi artificial intelligence ini bukan serta-merta membawa pada kiamat. Tergantung si pemakainya. Kalau pemakainya itu nggak ngerti dan pemakainya ini malah tujuannya itu menghancurkan umat manusia, ya pasti artificial intelligence akan menghancurkan umat manusia. Maka yang harus kita lakukan adalah bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang pertama yang memadukan artificial intelligence dengan manusianya gitu. Itu yang harusnya kita tekankan. Ini menjadi momentum kita menjadi bangsa besar di kemudian hari gitu ya. Oke? Jadi nggak usah takut sama artificial intelligence. Yang harus kita lakukan apa? Kita harus belajar bagaimana mengendalikan artificial intelligence. Biarkanlah para influencer itu teriak-teriak akan bahayanya artificial intelligence. Kita, yang harus kita lakukan adalah bagaimana memadukan artificial intelligence dalam kehidupan kita sehingga kita itu bisa mendapat benefit. Oke? Karena berteriak-teriak akan artificial intelligence itu berbahaya, kita sudah tahu bahwa artificial intelligence ini menjadi guncangan ekonomi seperti ketika hadirnya internet. Tapi bagaimana ketakutan ini kita arahkan kepada pembelajaran. Jangan hanya menebar ketakutan, tapi juga harus menebar optimisme. Nah, mungkin ketika kita di masa lalu, kita bisa melihat ya, ini peradaban orang-orang Yunani. Gambarannya seperti ini. Orang-orang itu saat itu sudah mencapai kemajuan di mana sistem perekonomiannya itu digerakkan oleh sudah sangat efisien sehingga mereka digerakkan oleh budak ya. Saat itu budak di Yunani cukup banyak. Mungkin budak ini bisa kita analogikan seperti artificial intelligence yang membantu pekerjaan kita. Maka orang-orang Yunani itu berfokus kepada pengembangan ilmu, pengembangan seni, pengembangan sosial seperti itu. Nah, maka orang-orang Yunani ini sibuk dalam berdiskusi, mengembangkan ilmu. Hasil dari otomatisasi pekerjaan yang dikerjakan oleh para budak, gitu ya. Jadi di Yunani itu banyak banget budaknya. Kita mungkin bisa analogikan dengan kondisi di hari ini, mungkin nanti yang menjadi budak itu adalah para artificial intelligence kita, penggantinya. Mereka bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, sementara kita itu berpikir, berfilsafat. Ini juga terjadi juga di zaman keemasan Islam, di mana para orang Islam ini merasakan kesejahteraan, sehingga banyak orang-orang itu bisa
masuk ke dalam dunia penelitian intelektual. Dan kita rasakan hampir hari ini kemajuan-kemajuan itu masih terasa. Seperti penemu lensa, itu salah satunya adalah dari orang Islam. Isaac Newton menemukan hukum gravitasi, itu juga bantuan dari berkas manuskrip-manuskrip orang-orang Islam. Lalu juga filsafat Yunani yang kita pelajari hari ini itu diselamatkan oleh orang-orang Islam dan bahkan dikembangkan oleh orang-orang Islam. Nah, itu juga seperti gambaran masa Renaissance, di mana di masa Renaissance kondisi ekonomi itu cukup bagus, dan juga mulai masa pencerahan, orang-orang itu mulai menyibukkan diri untuk melakukan penelitian. Dan kita juga bisa melihat gambarannya seperti orang-orang Eropa, yang mungkin salah satunya ini yang saya foto ini Albert Einstein yang mengembangkan ilmu tentang relativitas gitu ya. Yang saat ini kita bisa rasakan dalam bentuknya banyak aplikasinya ya, baik dalam bentuk telekomunikasi, itu juga menggunakan hukum relativitas ternyata. Ada teorinya, saya juga nggak paham, tapi ada salah satu teori Einstein yang masuk ke dalam ilmu telekomunikasi, terutama yang di atas langit, satelit. Seperti itu. Nah, ke depan saya itu menggambarkan Indonesia, ini adalah visi saya. Indonesia itu akan menjadi bangsa yang itu kita semua itu sudah pekerjaan-pekerjaan yang sederhana itu sudah dikerjakan oleh artificial intelligence. Sehingga kita tuh kan sibuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu adalah penelitian. Akan ada banyak peneliti-peneliti itu hadir dari bangsa Indonesia. Kita akan berpikir bagaimana kita itu mempotensikan akal kita. Kita berpikir bagaimana kita itu mengeksplorasi alam semesta. Kita itu berpindah dimensi tata surya. Kita berpindah tata surya, kita berpindah galaksi. Itu kita akan berpikir tuh, mulai memikirkan bagaimana ilmu-ilmu kesehatan baru, bagaimana ilmu-ilmu hukum yang baru, ilmu-ilmu politik yang baru. Kita akan sibuk dengan filsafat. Ini adalah bayangan saya ketika artificial intelligence ini berhasil dikuasai oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang banyak ilmuannya. Dan harusnya banyak ilmuannya. Karena bangsa kita itu bangsa besar. Ilmuannya itu harus banyak. Dan ilmuwan-ilmuwan ini akan membangun peradaban bangsa Indonesia menjadi peradaban yang sangat luar biasa. Nah, jadi ketika teman-teman itu mengatakan artificial intelligence ini adalah sebuah ancaman, Anda tidak memahami bahwa artificial intelligence ini juga memiliki sebuah hal yang positif, di mana pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu mekanistik itu akan dikuasai artificial intelligence, sehingga kita akan berfokus untuk bagaimana kita berpikir dan berkembang. Dan pengembangan ini akan membantu kita untuk semakin sejahtera di kemudian hari. Nah, pertanyaannya adalah satu, bagaimana kita itu bisa beradaptasi untuk bisa berkembang, kan gitu kan pertanyaannya. Memang nanti ini akan ada biaya tersendiri. Kalaupun kita belum siap, kita siapkan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka itu main FF, main PUBG, main game gitu ya. Buat mereka sibuk dengan belajar pengembangan ilmu. Jangan biarkan mereka itu terpapar oleh kebodohan-kebodohan yang ada di TikTok, kebodohan-kebodohan yang ada di media sosial, kebodohan-kebodohan yang ada di Twitter. Saya katakan media-media sosial, Twitter, TikTok, Facebook, Instagram, itu ada manfaatnya. Banyak informasi berguna di sana, tapi juga ada informasi negatif. Dan manusia itu, kalau misalnya mereka belum cukup umur ya, masih anak-anak kecil, belum cukup umur, mereka masuk ke dalam dunia itu, lalu mereka ketemu sama hal demikian, mereka akan rusak gitu, karena mereka belum siap secara akal pikir gitu ya. Bahkan orang yang dewasa pun itu bisa berubah, bergeser kepribadiannya karena terpapar oleh media sosial gitu ya. Jadi kita harus mendorong anak-anak kita untuk apa? Untuk lebih produktif belajar. Jangan biarkan mereka terlena dengan teknologi, karena di masa depan mereka yang akan jadi peneliti. Kalau mereka tidak bisa menjadi seorang peneliti, kalau mereka tidak bisa menjadi seorang yang kreatif, menjadi garda terdepan pembangunan, mereka akan menjadi apa? Mereka akan kalah dengan artificial intelligence. Seperti itu. Oke?
Jadi masa depan itu saya kira masa depan itu adalah hal yang luar biasa ketika bangsa Indonesia ini berhasil menerapkan artificial intelligence. Kita harus positif, kita harus optimis dengan hal tersebut. Dengan cara apa? Kita harus mengembangkan diri kita, belajar. Belajar itu nggak enak. Kalau enak ya main sana. Tapi kan kalau kita bermain-main terus kita kan kalah, kita akan tertinggal. Kita harus belajar. Kita harus menderita untuk bisa bahagia. Ini adalah hukum hidup manusia. Nah, jadi saya sadari bahwa untuk menjadi manusia kita harus menderita. Penderitaan adalah ciri khas manusia yang tidak bisa dihilangkan dan ini membentuk tujuan kita. Manusia itu adalah sosok yang paradoksal demi mencapai tujuan mereka. Jadi kita bisa bertentangan dengan dua hal yang kita kejar, istilahnya seperti itu. Walaupun pada titik tertentu dua hal ini adalah hal yang sama, hal yang memiliki benang merah, tapi kadang-kadang tidak terlihat seperti itu. Intinya yang saya ingin tekankan adalah untuk bisa menjadi manusia Anda harus siap untuk menderita. Dengan cara apa? Beradaptasi, berubah. Jika Anda tidak mau beradaptasi dan tidak mau berubah, Anda akan mendapatkan kedukaan. Seperti itu. Oke, saya tutup untuk episode 2 kali ini. Semoga bermanfaat. Episode berikutnya saya akan memaparkan mengenai artificial intelligence di bagaimana kita secara pendidikan itu bisa beradaptasi dengan hadirnya artificial intelligence. Oke, saya tutup dengan sebuah quote dari Max Tegmark. Inti dari kehidupan sains itu adalah kemampuan kita merubah pikiran kita ketika ada informasi yang berbeda dengan pendapat kita. Walaupun beberapa orang itu tetap untuk mempertahankan pendapatnya karena mengatakan bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang kuat. Nah, Mas Tegmark mengatakan bahwa kita harus terus berubah. Mungkin kita itu berpendapat bahwa cara hidup kita itu adalah cara hidup yang paling tepat. Tapi kita harus mengetahui bahwa cara hidup itu terus berubah dan juga kita harus berubah agar kita bisa terus bertahan di muka bumi. Ini adalah hal mendasar sebagai seorang manusia, yaitu adalah untuk terus beradaptasi. Sekian resensi buku bagus kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.